Mas, sebagai tanda sayang sama antum, saya umrohin antum. Allahu Akbar. Serius. Ini benar Ustaz ya? Saya sayang sama antum, saya umrohin. Terima kasih Ustaz ya, terima kasih. Ya. Insya Allah nanti kita obrolin ya, berangkatnya siapin semuanya. Biar antum berdoa di depan multazam ya. Saya kagum sama antum. Nggak mudah loh ya, bisa sweet gitu. Nggak mudah, maaf tuh, tatoan. Dan bukan cuma itu. Karena dampak judi ini itu nanti biasa dan pastinya judi itu pasti ke riba. Iya. Riba itu butuh pinjaman untuk main judi. Iya. Jadi lingkarannya lingkaran setan. Iya. Nah, pinjaman riba 1 dinar kata Nabi itu dosanya 63 kali zina. 1 perak. Jadi 1 perak antum main riba, meminjam, pinjol nih teman-teman ya, sebarkan ini ya. Pinjol itu 1 perak makan uang riba, dosanya 36 kali zina. Dan dosa paling kecil dari riba itu seperti zina sama ibu kandung sendiri. Antum bayangin, ibu lagi sholat. Ma, udah sholat? Belum. Nih analogi saya, mak punten ya, agak jorok nih. Cepet dong ma. Kenapa? Mau dizinahin nih gitu. Ma lagi ngapain? Lagi masak ya. Sini zina. Itu dosa riba paling kecil, bayangkan. Menjijikan banget dia. Jijik, zina aja kita udah jijik gitu kan. Ibu kandung lagi. Nah, ibu kandung. Dan tadi antum merasakan kan bagaimana kemudian tadi saat apa yang membuat apa yang membuat titik balik? Saya ngebayangin kalau itu adik saya, saya ngebayangin kalau itu anak saya. Berarti antum sama seperti dulu 1400 tahun yang lalu ada sahabat mabuk tinggalin, judi tinggalin, bisa kecuali satu, zina. Tapi Nabi kita tuh disampaikan oleh orang nih, ya Rasulullah, aku bisa tinggalkan riba, semua kecuali zina. Aku nggak bisa tinggalkan itu. Udah mantap banget nggak bisa. Nabi tuh nggak gaplok, nggak marah, senyum aja. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau empati? Anakmu dizinahi, ibumu dizinahi. Bagaimana perasaanmu? Apa kata Rasul? Aku akan bacok orang itu. Nah, begitulah perasaan dia ketika kamu zinahi. Jadi perasaan itu coba rasakan rasa orang lain. Iya itu. Rasakan rasa, dan itu yang mati hari ini. Ada orang punya robot ratusan miliar ya, patung begitu ya, yang tangannya satu kemana, kepala kemana, ada jam itu sampai ratusan puluhan miliar, ada rumah ratusan, empatinya mati gitu loh. Ya kan? Joget lagi ya. Nah itu, nah sekarang faktanya bayangkan sampai kemudian ada orang yang judi itu nggak sadar. Judi ya, tadi saya mau cerita tentang apa? Judi ke riba. Dan kalau sudah begini dapat duit kemana? Zina. Iya. Karena kan punya duit. Maksiat. Pasti maksiat. Sudah maksiat zina, akhirnya apa? Nggak puas sama perempuan kan? Ke laki-laki lagi. Nggak puas ke laki-laki lagi. Ke laki-laki dan perempuan lagi. Nggak puas lagi ke binatang. Terus aja begitu. Jadi lingkarnya itu. Setan semua. Makanya kata Allah tuh fastanibuhu, tinggalkan. La'allakum turhamun. Semoga pasti kamu beruntung. Jadi antum nih beruntung banget gitu loh. Bisa Allah kasih kemudahan untuk keluar. Saya tuh nggak kebayang. Apa gitu ya caranya Allah tutup klik gitu. Kalau kata orang kok sepele banget, tapi itu yang ngena Ustaz. Momennya itu ya. Iya, itu yang ngena banget. Si anak sekolah itu tadi ya. Kalau saya sampai sekarang saya ingat tuh saya masih belum bisa berhenti. Kadang nangis juga kalau ingat itu. Nyeselnya masih sampai sekarang belum bisa hilang gitu loh. Ya Allah. Kayak jalan di kereta lihat orang, aduh ini pasti korban judol yang kayak gini nih orangnya nih. Yang gara-gara saya gitu. Itu bahkan saya memang sengaja nggak mau lihat. Kalau saya lihat saya kepikiran. Saya palingkan muka gitu kan biar nggak lihat. Iya. Jadi Coba lihat. PPATK ungkap 1000 anggota DPR DPRD main judi online. 1000. Kalau ini penasaran sih nih kayaknya nih, karena penasaran. Jangan-jangan gini. Jadi kenapa kemudian bawaannya suka ke haram-haram? Karena Uangnya haram. dapatnya uang haram. Kita kalau uang halal tuh sayang-sayang Ustaz. Oh iyalah. Hemat-hemat banget gitu ya. Berkah dan beda. Iya beda banget. Beda. Alhamdulillah istri baik, anak-anak keturunan baik. Bismillah kita cariin jodoh ya. Amin. Ada yang mau teman-teman semuanya kirim CV-nya ke saya langsung. Ya, insya Allah saya khutbah nikah. Single and available. Mas, sebagai tanda sayang sama antum, saya umrohin antum. Allahu Akbar. Serius. Ini benar Ustaz ya? Saya sayang sama antum, saya umrohin. Terima kasih Ustaz ya, terima kasih. Ya. Insya Allah nanti kita obrolin ya, berangkatnya siapin semuanya. Biar antum berdoa di depan multazam ya. Saya kagum sama antum. Nggak mudah loh ya, bisa sweet gitu. Nggak mudah, maaf tuh, tatoan tuh. Itu banyak dong kanan kiri.
Allah. Keluarga saya tuh kebetulan Ustaz, keluarga yang kalau ya saya tinggal di Jambi itu daerah Brong Ustaz. Ayah saya meninggal dalam penjara. Ayah saya meninggal dalam penjara itu karena jual narkoba dulunya. Ayah saya meninggal 1 minggu sebelum saya wisuda dulu. Saat ayah saya meninggal, kakak saya jantungnya paru sebelah kiri udah nggak ada di rumah sakit. Tapi udah bisa sehat. Dan sekarang masih di penjara, kakak saya ketangkap juga. Narkoba juga. Iya. Jadi di daerah saya itu semuanya narkoba Ustaz. Alhamdulillah saya narkoba tidak pernah sentuh karena saya tidak main di daerah saya itu. Nah yang narkoba ini semuanya main judul Ustaz di tetangga Terus saya. awalnya ngecat tangan ngapain itu? Saya pelukis dulu Ustaz. Saya pelukis, saya ngeband, saya ikut sanggar-sanggar puisi gitu, hobi seni. Jadi teman-teman bikinlah. Nah ini pengen dihapus juga Ustaz kemarin kan, cuma jadi jelek kalau disetrika. Jangan nyakitin lagi. Iya, saya tanya ada saya kan ikut kayak organisasi Muhammadiyah tuh di Jambi tuh, sharing-sharing ngobrol. Gak apa-apa, jangan dihapus, asal jangan nambah aja. Ya udah nggak pernah nambah lagi. Ibu antum masih sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Usia berapa sekarang? 69 lahirnya, berarti masih muda. Oh, masih muda dong. Saya aja 79, beda sama ibu antum cuma 10 tahun. Berarti cuma 56. Kalau ayah meninggal umur 50. Allah. Jadi ibu sekarang tinggal sama siapa? Sendirian kalau sekarang. Allah. Saya lagi kuliahin adik di Palembang. Baru masuk banget. Antum yang biayain? Iya. Saya biayain adik dari dia kelas 6 SD. Jadi pengganti ayah ya? Iya. Ya Allah. Nah sekarang resikonya kira-kira ketika ngebongkar ini? Udah nggak takut sekarang Ustaz. Saya tuh berpikir ya kalau mereka macam-macam kan, minimal saya mati syahid lah gitu. Dosa banyak banget selama ini gitu. Tuh orang bakal meninggal juga kan. Itu aja terburuknya tuh meninggal. Cara nutup untuk dosa jariah itu ya dengan sudah nggak peduli Ustaz sekarang Ustaz. Malah saya tantangin mereka tuh kadang di YouTube. Udah nggak. Mereka tuh menyepelekan. Jadi ada chat di grup obrolan gitu ya antara pemain-pemain ini kan. So-soan lah katanya cari panggung, pengen basmi judul. Nah saya bikin video di YouTube, kita lihat aja ntar judul yang hilang atau gimana gitu. Jadi saya masih yakin judul bisa hilang. Amin. Insya Allah kita berjuang bareng ya. Nah terus part yang paling penting nih, kenapa sampai sekarang antum belum nikah? Loh, jadi kirain tadi mau nanya antum konspirasi ganteng, apa masih di balik muda, usia 30 tahun, kenapa gitu? Antum ada trauma kah? Enggak, saya atau belum ada yang cocok aja? Takut Ustaz. Enggak bukan. Atau belum ada yang mau sama Mas Rano? Takut ini kan waktu itu orang tua kan tinggal sendiri. Maksudnya saya tuh membiayai adik. Takut ketika dapat jodoh takutnya tuh nggak ini. Ya masalah itulah. Takut ketika saya bayarin adik kuliah terus nggak cocok. Jadi target saya tuh adik kelar dulu kuliah, pengen selesai, baru tuh saya bisa lepas tuh. Padahal nggak lepas juga sih. Iya, minimal udah kerja dulu kan. Jadi ini abang yang baik. Tapi kalau istri yang solihah, dia akan support suami. Nah, alhamdulillah kan gitu. Ada paling gitu di mana gitu ya? Ada di Cinta Quran banyak stok. Banyak stok. Ya. Nanti main aja ya ke Cinta Quran Center ya. Santri-santri kami banyak loh. Nah, ini kalau kita ngobrolin dampak ke keluarga, antum udah tahu sendiri ya. Tadi saya cerita banyak yang bercerai, bunuh diri, tekanan batin, tekanan mental gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita sekarang efektifnya adalah dengan menekan demand, teknis seperti apa dalam rangka menekan demand supaya teman-teman yang nonton ini semuanya bisa ngelakukan itu bareng-bareng semuanya. Gimana caranya? Saya udah bikin PDF malah, tapi ini tuh. Atau mau ditampilin ya kali ya? Boleh juga. Boleh ya? Boleh. Okay. Boleh kita lihat. Permintaan demand kita kurangi, Ustaz. Oke. Karena satu website judul itu per hari bisa melakukan 10.000 sampai 20.000 transaksi. Satu website. Misalnya saya punya website. Iya. Misalnya fatihkarim99.com gitu ya. 10.000 orang sampai 20.000 orang yang transaksi ya. Sehari. Oke. Nah, cara menekan demand-nya yang pertama pasti dari iklan. Karena masalahnya 80% pemain judul terpapar pertama kali dari iklan. Nah, kita bisa panggil nih Google, Meta, TikTok dan lain-lain, panggil ke kantor Komdigi, taati peraturan, kalau enggak cabut izin. Iya gitu. Harus tegaskan. Betul. Ya. Selesai, iklan hilang. Ya. Oke. Lalu kita pakai sistem pengaduan yang di Komdigi itu kita perbaiki.
Karena judol kerjanya 24 jam non-stop. Jadi kalau kita mau perang dengan orang kayak gitu, kita harus jadi orang itu juga, minimal kita setara gitu loh, Ustaz. Iya. Kita bikin dan 24 jam itu orang langsung ya, bukan mesin. Bot. Jadi mereka 12 jam shiftnya. Serius. Apakah Komdigi judi aja serius orang tuh. Apakah Komdigi nggak mampu bayar orang? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Negara kita kaya kok. Nah, ternyata masalahnya Ustadz, ketika soal laporan ini, laporan pengaduan pemblokiran ini, bukan Komdigi yang blokir. Jadi Komdigi hanya mendirect ke platform terkait lagi. Jadi kayak saya lapor ke Ustadz lapor ke ini tolong ditutup ya gitu. Oh, kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Dan di platform itu belum ada fitur pemblokiran judi online. Yang ada cucian uang, pembunuhan, perdagangan orang, jenis-jenis laporannya itu ya. Nah, perjudian belum ada. Nah, itu harus dibikin. Dan selama ini prosesnya minimal 4 jam. Nah, kita nggak bisa judol per hitungan menit prosesnya kan. Nah, itu masalah di pengaduan. Jadi kalau dari iklan sudah kita bisa tekan, di pengaduan juga. Jadi yang udah ada ini hilang dan yang baru nggak muncul gitu. Lalu kata orang bisa masih akses kalau dari mulut ke mulut, kan tinggal ketik di Google tuh linknya. Kita panggil lagi provider VPN dan ISP. Kalau mereka masih mempunyai izin di Indonesia, tinggal tegas aja pemerintah. Iya, kasih ultimatum. Mereka bakal rugi Ustaz kalau memilih pergi Ustaz. Karena pasarnya besar di sini. Indonesia di sini ya. Ya ISP juga kita panggil kan, ada yang BUMN juga tuh kan. Tinggal dipanggil aja. Jadi kalau 80% pemain judol hilang, kita tinggal ajak kolaborasi influencer untuk agar tidak ada pemain-pemain baru. Gitu. Influencer bersedia banget untuk bongkar-bongkar kayak gini. Kan nolong orang ya. Iya. Influencer bahkan saya tuh tidak meminta biaya atau gaji untuk membongkar ini. Sama sekali saya tidak minta itu. Cukup dilaksanakan aja agendanya, cukup banget itu. Setelah itu iklan-iklan yang udah ada yang tidak terblokir, kita pakai face recognition. Karena apa Ustaz? Sekarang iklan udah pakai video asli. Orang ngomong asli. Jadi salesnya langsung, bukan kalau dulu kan video-video orang diambil. Sekarang orangnya langsung. Mereka tuh udah terang-terangan beriklan. Jadi saya bilang ke Komdigi nggak ngerasa diinjek-injek sama judol. Mereka berani banget loh itu, iklan terang-terangan. Kita tinggal pakai face recognition, database kita ada di EKTP, kita siapa orangnya, langsung selesai urusan. Sesimpel itu aja. Yang nangkepin pendemo bisa pakai face recognition, saya nggak bisa. Betul. Canggih kok teknologi kita. Nah, kita edukasi sampai ke grassroots, artinya ke anak-anak. Ke kampung, ke daerah ya, ini penting biar edukasinya. Biar yang lama stop, yang baru nggak muncul. Itu loh tujuan Ustaz. Yang lama stop, yang baru nggak muncul. Oke, bagus. Jadi kalau demand udah nggak ada, ya ini ke sekolah juga bisa. Pokoknya ke semua segmen lah. Terutama anak-anak. Nah, tetap kalau saya bilang kan pemblokiran website itu sebenarnya nggak ngaruh. Tapi tetap dilakukan. Untuk apa? Untuk menunjukkan sikap Komdigi aja. Bahwa dia tidak setuju dengan judol. Blokir aja nggak apa-apa, walaupun itu tidak berpengaruh. Jadi kalau demand-nya udah ditekan bahkan lebih dari 80%, ya bandar sendiri nggak mau lagi dia buka judol Ustaz. Karena nggak ada yang beli. Iya, rugi dong. Dia mungkin cari peluang lain ya. Kita nggak tahu apa. Terserah dia. Ya yang pasti bukan judol gitu, karena udah nggak ada pasarnya. Kita nggak bakal keluar uang banyak. Ya butuh agenda cuma buat bikin kopi. Si ISP yang datang tadi, provider yang datang tadi, bikin kopi, udah itu aja anggarannya. Nggak butuh beli alat-alat, nggak butuh anggaran gede kan. Misalnya ini semua dilakukan secara simultan. Kalau perkiraannya Mas Ronald, dalam waktu berapa lama? Paling lama setahun. Selesai. Cuma setahun. Setahun beres semua. Itu saya coba hitung, dibantu ChatGPT. Simulasinya ya. Dari pendapatan, saya bikin standar pendapatan masing-masing web itu 2 miliar. Berarti, sehari. Iya, kalau 80% berkurang, berarti sekitar berapa M tuh, cuma berapa ratus juta. Sedangkan beban yang dia punya tuh nggak nutup. Beberapa rasionalnya mereka ya. Itu dengan asumsi mereka punya kas yang besar. Kalau mereka nggak punya kas, nggak sampai setahun. Habis. Dan kalau menurut saya, walaupun mereka punya kas, mereka nggak mau nombok. Saya dapat kabar bahwa mereka bukanya bukan di Indonesia agar tidak bisa dihancurin. Bukanya di luar negeri. Kantornya iya. Itu memang benar? Benar. Negara mana? Kamboja. Oh, jadi kenapa itu Kamboja? yang sekarang lagi kenapa rame bukan itu? Thailand? Yang pertama, market mereka sebenarnya negara-negara berkembang, Ustaz. Dan bahkan ada kabar katanya bakal pindah ke negara lain di Asia Tenggara juga. Tapi orang Kamboja nggak boleh main, Ustaz.
Jadi di Kamboja itu legal, tapi asal bukan orang Kamboja aslinya gitu. Iya. Yang main ya? Iya, yang main. Orang luar boleh, orang Kambojanya nggak boleh. Dan mungkin mengingat mata uang juga. Tapi kalau gaji penjudol tetap pakai dolar, Ustaz. Kajian penjudol pakai dolar. Nah, mungkin kalau untuk sewa ruko, sewa gedung, sana mungkin lebih murah aja. Iya. Tekan kosnya ya. Dan di sini kan banyak sumbangan-sumbangan itu kan di sana nggak ada, Ustaz. Sumbangan sukarela tapi besar itu loh. Tapi dan yang mengerikannya ini kaitannya sama Kamboja ya, kan memang sekarang kan memang lagi banyak orang-orang yang ditipu. Katanya kerja di Malaysia, tapi ternyata dialihkan ke Kamboja. Dan di sana mereka jadi korban perdagangan manusia. Itu tadi di tempat-tempat judol-judol ini, si bandar-bandar itu tadi kan dipaksa untuk bekerja sekian belas jam, nggak dikasih akses ke keluarga gitu. Bahkan ada yang dipulangkan dalam kondisi udah wafat. Habis sebenarnya akar masalahnya tuh gampang. Kenapa mereka mau kerja di luar negeri? Karena di dalam negeri nggak dapat pekerjaan. Kenapa mereka nggak dapat pekerjaan? Karena mereka nggak punya skill. Kenapa mereka nggak punya skill? Edukasinya gimana? Negara-negara maju nggak ada yang kayak gitu, Ustaz. Kaitannya sama pendidikan lagi sebetulnya. Iya, itu sih. Ya Allah. Nah, jadi dengan 10 langkah ini, ya, ini antum yakin ini bisa memberantas habis lah ya. Setidaknya gitu ya, ini usaha kita, Allah melihat. Maka saya teringat hadis dari Nabi SAW. Jadi Nabi itu bilang, berbuatlah baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Mudah-mudahan insya Allah, Ustaz. Ya. Jadi kalau antum sekarang berbuat terus baik, istiqomah dalam hijrah, istiqomah dalam kebaikan, akan menghapus perbuatan buruk. Mudah-mudahan Ustaz. Itu beban saya banget, Ustaz. Selalu kepikiran soal itu, gimana lah caranya ya. Mudah-mudahan lah. Dan buat kita semuanya juga jadi ngerti ya, tuh ada tulisan tuh. Ya, judol memang tidak bisa dihapus 100%, namun dapat dilemahkan secara signifikan cara menekan demand atau permintaannya. Kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah ini bukan hanya terletak pada teknologi, tapi dari kombinasi strategi yang mencakup cyber defense, regulasi yang tegas, edukasi yang sinambungan, kolaborasi lintas sektor. Jika jumlah pemain dapat ditekan, maka bandar akan kolaps secara ekonomi. Sebab untuk bertahan situs judol butuh 10.000, 20.000 transaksi deposit setiap harinya. Dengan menerapkan strategi berlapis atau multi-layer strategi, Indonesia berpeluang besar untuk menekan laju pertumbuhan judol secara signifikan. Amin. Calon Menteri Komunikasi Informasi Ronald Leonardo Eskom. Dari nama udah jual sih. Bisa dibawa ke tengah ya. Alhamdulillah ya kalau kita bersih jadi judol. Nanti saya akan ngobrol lagi ya teman-teman semuanya di Cerita WFK. Kita akan kedatangan banyak tamu-tamu yang luar biasa. Salah satunya ada orang nih yang utangnya sampai 360 miliar. Ya, dan lunas, tapi bukan cerita lunasnya, cerita berdarah-darahnya itu. Kenapa? Lagi-lagi pinjol, judol, itu semuanya hubungannya. Ya, dan ini ngerusak keluarga, ngerusak rumah tangga. Akhirnya suami kalau sudah hancur, dia hubungan sama istrinya jadi jelek. Istri kalau sudah pakai, akhirnya nggak jujur sama suaminya. Hancur suami, hancur anak, hancur, runtuh semua keluarga. Paling mengerikan dan menggilakan selain anak SD tadi sampai ini kakek yang tukang rumput. Pengalaman antum? Yang saya pernah ketemu. Kalau yang pernah bersinggungan langsung cuma 2 itu, Ustaz. Yang lain nggak pernah bersinggungan karena saya tuh ketika saya bersinggungan berarti saya bikin website sendiri kan itu kan. Nah itu saya nggak sampai sehari jalaninya. Ya karena iseng aja. Yang selebihnya saya bikin punya orang. Tapi saya melihat orang-orang yang kesulitan karena judul, walaupun bukan saya yang bikin ya, tetap kan ya saya juga pembuat. Mungkin dia main di tempat yang saya bikin, mungkin nggak tahu. Sampai ada jual mobil, cerai, banyak bunuh diri. Bahkan saya pernah dari teman saya itu, dia kasih kayak pesan-pesan terakhir, Bang besok kalau saya nggak ada kabar lagi, ini segala macam. Dia kasih password akun Instagramnya, segala macam. Ternyata nggak sampai berapa lama tuh udah meninggal. Bunuh diri. Siapa dia bunuh diri? Ya. Di berita taunya, dari Masih Membudi saya tahunya. Bahkan ada yang sampai menjual istri. Jual istrinya dijual, buat supaya dapat uang main judi. Ya Allah, memang rusak banget ya. Parah banget. Saya nggak habis pikir separah itu ya. Saya juga nggak. Kan dulu nggak separah ini, Ustaz. Habis jadi ini. Akal itu emang benar-benar mati ya, karena itu ya. Ya karena tadi perbuatan setan kan mematikan akal. Dan Nabi jadi ingat film ini, nih Oppenheimer.
Iya, Oh, iya, Oppenheimer. iya, iya. Oppenheimer tuh wah menderita banget seumur hidup gara-gara bom dia kan gitu. Iya. Waduh dia kepikiran Atom. ngelihat dia Menyesal ditutup seumur mata aja hidup. menyesal Iya. seumur hidup kok buat bom gitu dipakai untuk itu gitu. Ya Allah. Itu saya rasain bebannya Ustadz. Waduh. Ih. Sampai sekarang tuh belum bisa hilang gitu merinding. loh. Beban rasa bersalahnya tuh gimana ya ini ya. Makanya saya ya udah gas terus perang-perangnya sekalian. Iya. Untuk membalas keburukan harus dengan kebaikan yang Belum setara. tentu juga itu kebalas kan Ustadz. Iya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah ya. Amin ya Allah, saya doakan ya buat teman-teman yang berhenti main judi online, Allah bukakan pintu rizkinya dari langit, dari bumi, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang haram Allah sucikan ya. Hidup yang nyaman, yang baik-baik aja ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat. Dan terakhir Mas Ronald, saya ingin antum pesan kepada teman-teman semuanya, terutama siapapun yang nonton hari ini. Buat pemain judol nih ya. Coba kalian rasain 1 minggu tanpa judol, 2 minggu tanpa judol, 3 minggu tanpa judol. Jadiin komparasi dengan masa kalian saat bermain judol. Nah, untuk mencapai hidup yang bahagia tentu saja kita harus menghilangkan hal-hal yang buruk-buruk tadi kan. Jadi kalau kalian pengen hidup tenang, minimal tenang dulu baru kita bisa mencari uang. Yang tinggalkan judolnya. Masih ada kesempatan kedua, nggak ada orang yang nggak punya kesempatan. Jadi kalian yang masih berjuang sekarang stop judol terus lakukan. Istiqomah, mudah-mudahan berhasil. Dan mudah-mudahan jadi orang yang lebih berguna lagi. Terima kasih Mas Ronald Masih ya. banyak Mas Ronald. Udah ngobrol bareng dan ini kontennya bermanfaat banget. Saya merasakan tuh tadi dari mulai pembicaraan tuh ya Allah. Tapi juga nggak mudah jadi Mas Ronald, saya yakin. Betul. Tapi ya beliau sudah ambil keputusan, beliau sudah ambil pilihan dan sama kayak Abi juga sudah ambil keputusan menjadi dai. Pasti ada resikonya. Iya. Dan resiko paling akhir itu adalah kematian. Toh juga semuanya bakal Iya. mati ya. Apa sih? Tinggal bedanya mati maksiat atau mati dalam ketaatan. Iya. Gitu Ya, aja. benar. Ya. Makasih, insya Allah kita sambung lagi di Cerita WFK edisi yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.